teman-teman semua, perkenalkan nama saya Febri Indra Stutri dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara. Untuk beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Simak penjelasan video kali ini supaya kalian auto paham. Selama manusia itu hidup, selama manusia itu bernafas, pasti mereka akan yang namanya berkomunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal. Nah, ini yang menarik. Komunikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal itu adalah yang diucapkan, komunikasi non-verbal yang tidak diucapkan. Nah, ini yang menarik juga. Yuk kita bahas satu persatu. Komunikasi verbal ini misalnya adalah saat teman-teman ngobrol secara langsung maupun melalui chat, melalui surat. Kalau zaman dulu itu surat ya, tapi kalau untuk sekarang itu sudah lumayan canggih, jadi pakainya email. Nah, itu yang termasuk dalam komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal ini tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu jelimet, tetapi yang jadi permasalahan di sini adalah perbedaan bahasa dan perbedaan persepsi saja dalam satu kata yang mungkin dimaknai berbeda dengan kata lainnya dalam suatu kultur lainnya. Oke, untuk yang kedua yaitu adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang hampir seluruh dunia ya bilang kalau komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang paling jelimet karena dipengaruhi oleh reference dan experience. Reference dan experience ini sendiri bukan dari individu kita yang sedang berbicara ya untuk menyampaikan pesannya, tetapi tentang reference dan experience orang yang menerima pesan itu sendiri. Jadi gini, komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi yang meliputi dari simbol, gerakan tangan, sentuhan, gestur, vokalik, dan kronomik. Saya akan jelaskan satu persatu, tetapi saya akan menjelaskan yang lebih pada umumnya saja yaitu adalah simbol. Simbol di sini mungkin ya untuk beberapa tahun ke belakang ya saya lumayan takut nih kalau misalkan saya berfoto akan menggunakan simbol angka 1, angka 2 karena di beberapa tahun ke belakang lagi ramai nih yang namanya tentang family word dan friend word tentang kubu A dan kubu B, dan hal tersebut yang pada akhirnya membuat saya takut untuk berekspresi saat berfoto. Karena referensi masyarakat di Indonesia tentang angka 1 ini berarti saya akan mendukung tentang kubu ini, angka 2 dengan begitu pun sebaliknya. Tapi pada dasarnya referensi dan experience setiap orang itu berbeda ya dalam mendukung capres. Oke, selanjutnya sentuhan juga termasuk dalam komunikasi nonverbal ya teman-teman. Sentuhan di sini mungkin teman-teman bingung ya, sentuhan yang dimaksud itu sentuhan yang seperti apa gitu kan. Sentuhan di sini ada yang dimaksud dengan sentuhan yang halus dan sentuhan yang kasar, dan setiap itu memberikan makna yang berbeda-beda. Mungkin apabila kita melakukan sentuhan yang seperti ini, otomatis pesan yang akan kita sampaikan akan sejalan dengan sentuhan yang kita lakukan itu ya. Tapi berbeda dengan kita melakukan sentuhan yang seperti ini, berarti maknanya akan berbeda dan sangat berbeda. Selanjutnya vokalik atau tinggi rendahnya nada saat kita berbicara. Tinggi rendahnya nada yang saat kita bicara akan menentukan pesan yang akan kita sampaikan ya. Oke, jadi untuk kesimpulannya adalah komunikasi verbal ini adalah segala sesuatu yang diucapkan dan ditulis ya teman-teman. Sedangkan komunikasi nonverbal ini adalah segala sesuatu pesan yang dapat kita lihat, kita rasakan melalui panca indera ya teman-teman. Oke, itu adalah sedikit materi yang dapat saya sampaikan melalui video ini kepada teman-teman semua. Saya Febri Indra Stutri, pamit undur diri. Bye-bye.